Tidak berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Saya mau menyapa dulu. Selamat pagi Bapak Handoko Ngadiman yang sudah hadir bersama dengan istri tercinta. Wah, sangat kompak sekali ya. Dan kita akan lihat bersama secara detail profil dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Handoko Ngadiman dengan istri yang sangat cantik sekali, Ibu Christine. Sama nama kita, Bu. Dan seorang putra, anaknya bernama Samuel. Pekerjaan dan pelayanan Bapak Handoko adalah sebagai National Director Compassion Indonesia, bekerja, boleh, baik. Ya, boleh diperjelas, maaf. Ya, bekerja selama 10 tahun dengan Compassion International Ministry di Indonesia dan Asia. Bekerja di bidang profit dan non-profit di Indonesia sebagai konsultan menangani infrastruktur, business development, leadership, dan holistic development. Menerima formal yang berkaitan dengan misi, kepemimpinan, development management, dan operation management. Memiliki passion bagi generasi muda, memiliki cara pandang ilahi yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Bersama dengan istri, fokus kepada pelayanan pemuridan, keluarga, dan generasi muda. Wow, banyak sekali ini pekerjaan dan pelayanannya, tetapi yang paling utama kami melihat bahwa Bapak Ibu sangat akrab berdua untuk menangani generasi di Indonesia ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Handoko. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Luar biasa ya, ada 400 lebih. Saya percaya ini Bapak dan Ibu yang investasi waktu di pagi hari ya. Banyak godaan di luar, biking dan lain-lain, tapi mau kumpul. Jadi terima kasih, puji Tuhan. Nah, saya Handoko Ngadiman. Saya Christine. Ya, kami berdua izinkan kami untuk membawakan tentang identitas ya, yang disampaikan di dalam bagaimana membangun generasi yang betul-betul powerful, yang disebut mighty generations. Dan itu tidak dimulai dari tempat lain, Bapak Ibu. Itu dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari anak-anak kita sendiri. Jadi saya percaya sekali sesi ini sangat-sangat penting buat kita semua. Mari izinkan kami kita berdoa, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami menghadap Engkau sebagai suami-suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu. Pimpin kami Tuhan yang diberi mandat oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaan surga buat anak-anak kami, untuk kami bisa juga dipakai Tuhan untuk bagaimana anak panah di tengah pahlawan, dan juga untuk sasaran kepada yang Tuhan inginkan dalam hidup anak-anak kami, dan juga pusaka-pusaka Allah yang Tuhan percayakan pada kami. Ya Roh Kudus Kau bekerja, pimpin kami, hamba-Mu dan Christine, kami bisa dipakai Tuhan dengan otoritas dan hatinya Tuhan, dan juga semua kami dimanapun kami berada, jaga kami, pelihara kami, dan juga beri kami inspirasi, beri kami penguatan, dan beri kami sukacita di dalam kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam bagaimana kami mendidik dan juga pola asuh anak kepada anak-anak kami. Kami serahkan semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu ya. Oke, saya berharap sudah kelihatan Bapak Ibu semua. Oke, ini di hari ini kita bicara identitas, referensinya buku The World Needs a Father. Tadi Pak Beta sudah sampaikan, ditulis oleh Casey Carlston. Nah, Christine akan mulai, silakan. Ya, kita lihat ya, Papa dan Mama, Bapak dan Ibu, apa yang terjadi dengan generasi kita saat ini. Ya, ada berbagai budaya global, ada berbagai pilihan, bahkan untuk pendidikan pun ya banyak sekali pilihan yang disediakan untuk anak-anak. Dan memang menyikapi situasi sekarang, pastinya tuntutan untuk bisa mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi sangat diperlukan. Bukan hanya untuk mereka ya, anak-anak kita, tetapi juga untuk kita yang menjadi orang tua mereka. Dan kita lihat ya Bapak Ibu, apa yang terjadi sekarang ini. Ada
budaya K-pop, ya. Bahkan seorang teman tadi malam yang makan bersama-sama dengan kami, teman kami itu umurnya sudah terbilang orang dewasa ya, tetapi dia bilang sama saya gini, Cik, aku lagi belajar bahasa. Hah? Bahasa apa? Saya bilang. Dia bilang, bahasa Korea. Hah? Belajar dari mana kamu? Belajar dari YouTube. Dia bilang gitu. Saya udah mulai bisa loh, Cik, nulisnya. Jadi tujuannya apa? Nanti kalau saya ke Korea, saya akan ngomong cas-cis-cus dalam bahasa Korea. Mungkin bukan cuma ya, tapi mungkin ada salah satu putra-putri Bapak Ibu yang juga sekarang sedang belajar bahasa Korea. Kenapa? Karena gempuran budaya itu. Masakan-masakan tteokbokki, ya, udah sering kita dengar ya. Sekarang ada corn dog, gitu. Jadi hot dog dibungkus dengan segala macam ya. Semua itu budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Anak-anak juga belajar. Belum lagi bicara tentang game. Ya, Mobile Legend, wah itu sudah kuno, udah jadul katanya. Sekarang ada lagi yang baru. Bahkan anak-anak juga sudah mengerti sekarang Squid Game. Apaan tuh Squid Game? Nah, nanti cari tahu ya Bapak Ibu apa itu Squid Game ya. Kemudian budaya apa lagi? LGBT ya, sekarang sedang marak. Masuk dengan begitu halus, begitu subtle dalam kebudayaan. Bahkan hati-hati di negara kita pun mereka bilang seperti ini. Itu sudah mulai mengetuk pintu rumah, mengetuk pintu keluarga. Mengapa? Karena dimasukkan dengan halus melalui industri hiburan, melalui berita-berita sosial media. Oke, saya buka di berita Google ada kehidupan seorang Indonesia yang menikah, laki-laki Indonesia menikah dengan sesama jenis dan tinggal di negara Jerman. Dan kehidupannya seperti ini, rumahnya seperti ini. Untuk apa? Orang-orang yang tidak mengerti akan terbangun mimpinya. Oh, hal itu biasa. Oh, menikah bahkan dengan lawan jenis tetap membuat rumah tangga bahagia. Konsep yang salah. Nah, inilah yang terjadi. Jadi bagaimana? Identitas adalah siapa diri saya. Keberanian untuk menjadi merah di antara kelompok yang berwarna abu-abu, silver, ya, dan mengangkat this is me. Ini identitas saya. Membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Siapa saya? Apa yang akan saya lakukan? Itulah identitas. Kemudian kita sudah melihat kebingungan identitas itu membuat saya akhirnya bingung. Saya akhirnya melihat bagaimana saya di dalam rumah, saya berbeda dengan saya yang di luar rumah, saya berbeda dengan saya yang harus saya tampilkan menurut tuntutan orang lain. Di dalam rumah, saya orang Kristen. Tapi di luar, wah, semua orang sudah mulai melakukan hal yang sama. Dan bagaimana dengan saya? Apakah saya akan melakukan hal yang sama dengan orang-orang itu? Mengucapkan kata-kata yang sama, memberi sama. Akhirnya saya membuat satu topeng. Topeng itu adalah, oke, topeng ini saya akan pakai di rumah, topeng ini akan saya pakai di luar rumah, topeng ini akan saya pakai pada waktu saya ada tuntutan dari orang lain. Orang-orang mulai dengan stereotip, oke, kalau kamu nggak ikut budaya kami, kamu tidak jadi bagian dari kami. Kalau kamu tidak mau lakukan seperti yang kami lakukan, kalau kamu nggak mau ngucapin kata-kata makian, ya, sumpah serapah, okay, yang sekarang ini sedang mulai beredar, banyak anak-anak muda yang merasa keren dengan mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Kenapa? Supaya diterima. Karena kalau enggak, lu bukan kelompok kita. Kalau enggak, lu pindah aja ke kelompok lain, dikucilkan dan sebagainya. Okay? Nah, ini yang terjadi. Semua memakai topeng. Kenapa? Karena kebingungan identitas. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jadi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, kita harus memahami identitas kita. Yang pertama itu identitas utama kita. Tetapi sebelum di sana saya mau highlight ini Bapak Ibu. Kita semua sudah dewasa, kita sudah masuk dalam pernikahan. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar? Oh, ternyata suami saya
Yang saya kenal tidak seperti yang dahulu saya tahu. Sebelum tinggal serumah dengan tinggal serumah sangat berbeda. Nah, banyak hal yang kita lakukan, yang kita lihat, keluarga-keluarga yang sangat berbeda waktu dia mukanya di publik dan juga dia berbeda waktu dia di keluarga. Nah, kenapa semua ini terjadi, Bapak Ibu? Inilah sesuatu yang kita tidak investasi dengan intensional dan secara jelas di dalam rumah tangga kita kepada anak-anaknya. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu, saya mau highlight di sini bahwa sangat penting buat kita bagaimana melihat jarak atau gap dengan apa yang Tuhan rencanakan. Yang sebenarnya di saya sesungguhnya, itulah saya akan bicara tentang identitas utama kita. Dengan saya yang sekarang, anak-anak kita yang sekarang. Dan apa yang dia tampilkan dengan topeng-topengnya karena tekanan dan lain-lain. Dia ingin terlihat baik, dia terlihat sopan, tetapi di rumah, kemudian kita bilang, oh ternyata di luar tidak sama. Ada orang tua berkata, anak saya nggak begitu. Anak saya tidak seperti yang disampaikan oleh gurunya mungkin. Tetapi itulah yang anak-anak mungkin di rumah berbeda di tempat yang lain. Tetapi tekanan-tekanan juga membuat anak-anak itu menjadi berbeda. Kenapa? Karena ada stereotip yang ditekankan kepada anak-anak kita. Nah, apalagi anak-anak kita ingin melakukan firman Tuhan. Nah, banyak hal yang kita harus jeli melihat dalam hal ini. Nah, saya akan mulai dari satu yang pertama yang sangat-sangat penting, Bapak Ibu, tentang identitas utama kita atau anak-anak kita. Nah, identitas utama tadi Pak Beta sudah sampaikan, yaitu anak-anak Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku hendak mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu dari Maleakhi berkata bahwa hati bapak ayah akan kembali kepada anak-anaknya. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu, dimulai dari apa? Semua hukum-hukum Tuhan. Ada satu yang dimulai yaitu apa? Born again, lahir baru, mengenal Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu yang Pak Beta katakan, yang lanjutnya adalah Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kita itu disebut apa? Melainkan anak. Jadi kalau kamu anak, kamu juga adalah ahli waris Allah. Hanya Allah yang menyebutkan kita anak dan menjadikan kita ahli waris. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting kita sebagai orang tua, siapa yang meletakkan identitas utama itu kepada anak-anak kita. Untuk anak-anak kita menyadari dia itu anaknya Allah. Kami di rumah dari kecil, Samuel, kami suka berkata, Samuel, kamu itu anaknya Tuhan Yesus. Samuel, kamu itu anak. Dan berulang-ulang kami sampaikan. Sehingga anak kami itu menjadi itu bahwa sampai dia dewasa, sekarang 21 tahun, dia paham bahwa dia anak Tuhan Yesus. Kami ini adalah orang tua kandung yang di bumi, yang Tuhan titipkan anak-anak kepada kami. Sebagai pusaka Allah, sebagai anak panah di tangan pahlawan. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Nah, Bapak Ibu, kata ini sangat penting bahwa dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan, identitas utama kita, dan itu unshakable, itu kekal, itu ada sesuatu yang tidak bisa tergoyahkan. Nah, kecuali kita membuat keputusan tidak mau mengikuti Tuhan Yesus lagi. Nah, tetapi identitas inilah yang harus kita perkenalkan terus-menerus kepada anak-anak kita, yang harus kita bangun. Bapak Ibu, siapa yang pertama kali memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa Yesus adalah juru selamat? Bahwa Yesus adalah yang mengasihi mereka tanpa syarat. Bahwa Yesuslah membentuk Tuhan itu membentuk mereka dalam kandungan ibu mereka. Dengan begitu dahsyatnya. Tuhan punya rencana. Kalau ayah-ayah hadir di sini, saya mau tanya, siapa yang pertama kali yang menceritakan, yang menyampaikan kepada anak-anak kita? Kita atau sekolah minggu, atau orang lain, atau pendeta? Tugas itu adalah identitas utama itu kita yang harus menyampaikan. Nah, ada yang kedua yang disebut identitas sekunder, yang disampaikan oleh Pak Beta di dalam video. Ada bicara tentang nasionalitas, bicara tentang keluarga. Ada bicara tentang masa kini, masa lalu, dan masa depan. Nah, Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Bapak Ibu, kita harus jelas dan pasti harus tentang identitas utama kita sebelum kita bicara identitas sekunder kita. Karena kalau kita tidak jelas identitas utama kita, identitas sekunder kita itu akan sangat-sangat kacau balau menurut saya. Akan mempengaruhi kita dengan secara negatif bukan secara positif. Nah, tetapi kita ini masih hidup di dunia, Bapak Ibu. Ada yang di masa sekarang dan masa depan yang sadar tidak sadar itu membentuk identitas kita. Kita akan melihat lebih jauh nanti. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah dan juga warga kerajaan Allah dari orang lain? Tadi Pak Beta bilang, oh banyak miripnya, tidak banyak bedanya. Kenapa? Karena identitas sekunder kita itu tidak kita fokuskan untuk kita investasikan. Nah, ini bicara apa Bapak Ibu? Untuk masa lalu, identitas sekunder masa lalu, ada hal yang tidak dapat kita rubah. Tadi disebut juga Pak Beta. Orang tua, DNA, sidik jari, warna mata, warna kulit, tinggi badan. Ya sekarang bisa sih warna kulit dibikin agak putih ya. Warna mata bisa pakai kontak lens jadi biru, jadi hijau. Ya. Sidik jari nggak bisa, kecuali kayak itu ya dipasangin karet atau apa. DNA nggak bisa, orang tua nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, gue mau ganti orang tua karena ini nggak kaya. Nggak bisa. Itu yang tidak bisa dirubah. Pengalaman hidup yang di masa lalu tidak bisa kita rubah. Sudah terjadi, Bapak Ibu. Saya ambil contoh begini. Saya pernah ke daerah di Minahasa. Waktu saya bicara dengan remaja, saya ngomong satu hal dan remaja itu berdiri. Dia bilang, saya tidak akan bisa kuliah S1, tidak bisa masuk universitas. Kenapa? Saya tanya, kenapa, Dek? Dia bilang, saya adalah pendeta. Aduh, hati saya sedih sekali. Jadi dia melihat identitas dia sebagai anak pendeta, punya orang tua pendeta, dia tidak bisa mampu untuk kuliah di tempat yang universitas. Jadi ada sesuatu yang tertanam di pikiran dia, identitas dia bahwa orang tua sebagai pendeta itu tidak mampu menyekolahkan dia. Nah, Bapak Ibu, dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan bahwa orang tuanya pendeta, profesi pendeta. Orang tuanya itulah yang melahirkan dia. Itulah ayahnya dia. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Dan itu identitasnya akan merubah dia untuk berpikir bahwa hidup saya, masa depan saya tidak baik. Nah, kedua, ada yang diwariskan dan dapat kita ubah atau sesuaikan sebelum diadopsi Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa putuskan, kita bisa punya pilihan. Yaitu budaya apa yang kita inginkan. Tadi istri saya bilang, mau budaya K-pop kah, mau budaya YouTube kah, mau budaya Amerika kah, Hollywood kah, mau budaya Chinese, ini itu yang dari India, budaya apa bisa kita pilih hari ini. Yang kedua, stereotype. Kalau orang bilang, kamu Chinese, kamu ini Jawa, kamu ini. Kita bisa pilih, oh enggak. Saya pernah di Singapura ke pasar, kemudian mereka bilang, oh kamu orang Cina kok nggak bisa ngomong Mandarin. Dan saya katakan, saya orang Indonesia. Saya punya pilihan untuk berkata saya orang Indonesia. Memang orang tua saya orang Chinese dan saya punya keturunan Chinese. Harus bisa bahasa Mandarin. Jadi ada stereotip dalam hidup saya membuat saya jadi bingung. Kemudian nilai-nilai dari orang tua saya. Orang tua saya berkata, kamu harus cari uang. Karena uang itulah yang menjadikan orang memperhatikan kita. Kita dihormatin orang. Apakah saya perlu juga menjalankan nilai-nilai itu dalam hidup saya? Bahwa uang segalanya dalam hidup saya. Nah, kalau misalnya tidak bisa punya anak, bisa menikah lagi dengan istri kedua, ketiga, keempat. Nilai-nilai itu kita bisa stop, Bapak Ibu. Kita bilang karena dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian keputusan dalam bereaksi dalam pengalaman hidup. Saya pernah gagal sekolah di kuliah di Belanda. Tetapi pengalaman hidup saya tidak membuat hidup saya hancur. Tidak hidup saya dan saya paling bodoh di dunia. Dan anak saya pernah mengalami kegagalan, dan saya bisa katakan bahwa masa lalu dia itu tidak menghancurkan masa depan dia. Jadi kita bisa ambil keputusan apa reaksi kita dari pengalaman hidup kita. Nah, kemudian kita bisa memilih untuk menerima hal-hal yang indah dari masa lalu kita. Zaman-zaman sekarang banyak anak-anak dibully. Banyak anak-anak mengalami bully, ada pelecehan dan juga cyberbullying. Tapi kita bisa katakan pada anak-anak kita, tidak semua itu jelek. Ada hal indah di masa hidup kamu. Ada sesuatu yang orang yang mengasihi kamu. Ada orang-orang yang melindungi kamu. Itu ada pilihan-pilihan, Bapak Ibu. Nah, kemudian menolak hal-hal yang salah seperti yang saya sebut tadi. Banyak hal yang salah yang disampaikan dalam hidup saya dan saya lakukan. Tapi itu pilihan saya di masa lalu itu bahwa saya mau ambil atau tidak. Nah, selanjutnya istri saya akan sampaikan. Silakan. Ya, ini adalah bicara tentang identitas kita
sekunder dari masa sekarang. Nah, Bapak Ibu, kita ingat bahwa anak-anak kita usia sekarang ini adalah usia mereka remaja. Pada masa remaja, mereka memasuki fase, Erik Erikson mengatakan itu fase petualangan kelompok, karena Erik Erikson itu membagi perkembangan anak di dalam satu teori bermain, katakan seperti itu. Ya, jadi fase petualangan kelompok, apa maksudnya? Dalam fase ini, apa kata teman dan dorongan dari teman-teman sekitar itu memiliki pengaruh bagi dia. Tetapi itu tidak akan berpengaruh apabila anak ini sudah memiliki satu identitas, satu nilai yang dia mau adopsi, dan itu menjadi nilai kehidupannya. Jadi kalau kita bilang begini, pada waktu tadi ya di dalam ilustrasi gambar itu disebutkan dia berani untuk jadi merah, biarpun lingkungannya berwarna abu-abu. Itu adalah nilai atau identitas yang sudah dimiliki, yang seharusnya dimiliki seorang anak pada masa-masa usia remaja seperti ini. Sehingga ketika ada dorongan, ada tekanan dari lingkungan sekitarnya, terutama teman-teman di sekolah dan dimanapun dia berada, ya mungkin kelompok les dan sebagainya, dia tetap pegang nilai itu. Kenapa itu penting? Saya mau share sedikit. Ada seorang teman yang beberapa hari yang lalu berbagi dengan saya, tinggal di Amerika. Dia mengadopsi keponakannya, dan teman saya ini berbicara seperti ini, "Tin, tolong doakan ya. Sekarang keponakan aku ini, dia sudah menjadi American woman. Umurnya 21 tahun, seumur dengan anak saya, dan dia berkata, ada nilai-nilai yang sudah rancu. Karena kenapa? Dia sudah mulai menunjukkan bahwa kita perlu social justice, jadi keadilan sosial. Untuk siapa? Untuk kaum yang tertindas. Masukkan kaum yang tertindas kalau di sana ya, kulit berwarna. Oke, kulit berwarna. Tapi kemudian merembet kemana-mana sampai ke kaum LGBTQ. Dia bilang mereka ditindas. Mereka tidak mendapatkan hak mereka sama. Dan ini adalah waktunya. Dan teman saya mulai sedih, mulai khawatir. Kenapa? Kehilangan nilai itu. Ya, kehilangan satu identitas dan mulai bergeser dan bergeser dan bergeser. Nah, inilah pentingnya kita menanamkan nilai itu. Idealnya, Bapak Ibu, saya harus katakan, idealnya adalah menanamkan nilai ini sejak mereka masih ada di dalam fase rumah. Fase rumah itu apa? Di usia 0 sampai 12 tahun, ya, di mana peran ayah, peran ibu sangat penting untuk menanamkan hal itu. Tetapi bagaimana dengan anak yang sudah usia remaja? Aduh, saya ketelatan dong. Enggak ketelatan. Cuma harus saya bilang dengan jujur, awkward rasanya. Awkward apa sih? Canggung. Kenapa? Anak kita mungkin akan berpikir, ini papa sama mama nggak pernah ngomong-ngomong sama aku selama ini. Kok tiba-tiba sekarang ajakin ngobrol, nanya ini, nanya itu. Mau apa ya? Mau selidik-selidik ya? Mau cari tahu, mau tahu aja. Kenapa kamar aku dikunci, tiba-tiba diketok-ketok? Bukain dong. Mami sama papi mau ngomong sama kamu. Awkward. Merasa canggung, kenapa? Karena sebelumnya kita tidak membangun hubungan itu. Tetapi bukan tidak mungkin. Saya mau dorong papa dan mama, ayo sekarang ngobrol. Bukan, ya, saya mau bilang di sini, bukan memberikan nasihat. Ya, tolong. Jadi jangan, kalau kita kasih nasihat, anak kita akan tutup bukan cuma kuping, tapi berbalik badan dari kita. Jadi yang kita perlukan adalah apa? Diskusi. Apa yang terjadi di dalam dunia sekarang? Oke, misalnya kita mau bicara untuk anak-anak perempuan misalnya, operasi kecantikan yang itu sudah umum dilakukan oleh anak-anak remaja di negara lain. Kita boleh bicara dengan mereka. Kita ngomong apa sih? Kenapa sih? Mungkin anak kita sudah mulai bilang, jerawat. Aduh, kok aku hitam ya? Teman aku kok putih? Kenapa mata aku begini? Hidung aku kok begini ya? Hidung aku kayak gini. Temanku kok hidungnya begitu? Atau dibicara tentang bentuk tubuh. Kita bicara dengan anak-anak kita.
kita diskusikan hal itu. Bahwa dia berharga di mata Tuhan. Bahwa dia nggak pernah punya nilai-nilai yang lebih rendah, dan itu tidak ditentukan oleh strata sosial. Ya, siapa bapakmu kerja di mana, ibuku kerja di mana, aku di daerah mana, tidak. Itu yang kita harus tentukan kepada anak-anak. Kita ajar mereka bersyukur, menghargai apa yang ada. Kamu, tidak akan jadi sama seperti orang lain karena kamu adalah kamu. Tadi disebut ya, namanya Christine sama ya, nama saya sama. Tapi kami adalah pribadi yang berbeda. Nama boleh sama, tapi hidupmu ditentukan oleh Tuhan berbeda. Rencana Tuhan untuk kamu berbeda. Inilah pentingnya afirmasi. Nanti Bapak Ibu kita akan belajar ya. Afirmasi itu kata-kata peneguhan untuk anak kita. Terima kasih ya, kamu udah mau bantu mama. Terima kasih karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, Ma, tapi nilai saya pasti dapat 5. It's okay, kamu belajar lagi. Saya bangga karena kamu jujur. Nilai yang kita mau masukkan. Saya bersyukur karena kamu nggak berusaha untuk nyontek. Even, biarpun kamu sekarang ikut pelajarannya secara online dan itu terbuka kesempatan nyontek. Ya, nanya kiri, nanya kanan. Satu pegang laptop, tangan kiri pegang handphone untuk cari tahu jawaban dari pertanyaan guru. Tapi kamu tidak lakukan itu. Itu kita hargai, Bapak Ibu. Ya, afirmasi untuk anak kita. Karena itu penting sekali untuk kita membantu anak-anak membuat pilihan-pilihan yang benar di dalam kehidupan. Secara saya, Christine, memiliki tubuh, roh, jiwa. Saya memiliki emosi di dalam jiwa saya itu. Ada emosi, ada keinginan, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa mengutarakan di dalam kasih karunia Tuhan. Saya apa adanya, dengan kelebihan dan kekuatan saya, dengan kelemahan saya, tapi Tuhan menerima saya apa adanya. Ini adalah identitas sekunder dari masa sekarang. Ya, jadi Bapak Ibu, masa sekarang ini sangat penting. Mungkin Bapak Ibu pikir, wah, saya udah lewat banyak, saya pernah ngalamin itu. Wah, anak saya sudah usia 17, ini udah lewat banyak nih. Tapi Bapak Ibu tidak ada kata terlambat. Nah, nilai-nilai yang kita tetapkan, tanamkan di dalam keluarga ini sangat penting. Teman-teman yang disebut tadi pilih kami dengan intensional, kami pilih orang-orang yang kami mau ajak makan, misalnya. Untuk anak saya bisa mengenal, saya tokoh nasional, bisa teman-teman dalam pelayanan, banyak hal yang lain. Apakah misionaris, apakah seorang dokter, apakah seorang ahli hukum, sehingga anak saya bisa melihat mereka bagaimana mereka ini menghidupi panggilan Tuhan melalui profesi mereka. Nah, anak-anak kita remaja ini penting. Dia tahu bahwa itu tidak mustahil. Bahwa hidup sesuai firman Tuhan itu tidak sendirian. Itu bisa dilakukan. Nah, teman-teman atau table support ini sangat penting, Bapak Ibu. Untuk anak itu tidak merasa sendirian. Nah, jadi dia kalau tidak nyontek, dia tidak merasa bahwa saya sendiri tidak nyontek, yang lain nyontek semua. Jadi saya ini aneh. Saya dianggap ini anak pendeta. Saya tidak. Banyak orang yang tidak nyontek. Nah, orang-orang ini yang kita kumpulkan untuk mereka bisa melihat bahwa tidak sendirian. Nah, sebut pilihan dari contoh. Kami di keluarga melihat bahwa kesehatan tubuh penting. Oleh karena itu kami bersepakat bahwa yuk kami olahraga bareng-bareng. Ini waktu juga bersama-sama, waktu berjalan, kita ngomong nilai-nilai, kita bicara tentang update tentang keluarga kami. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah, berikutnya adalah bicara tentang hal yang sama untuk saat sekarang, Bapak Ibu, karena sangat penting. Kata ayah tadi disebut oleh Pak Beta berulang-ulang bersama Ibu sebagai validator, harus menjadi orang yang pertama yang menjelaskan, orang yang pertama Bapak Ibu, tentang identitas utama anak kita. Jadi jangan orang lain. Jangan kita bilang pendeta deh nanti yang ngomong, nanti mentor di sekolah minggu atau di kega. Jangan Bapak Ibu, kita. Apalagi dikursuskan, sehingga guru lesnya atau pimpinan lesnya. Saya pada ketemu sama satu pemilik tempat les, dia katakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah itu bilang, ini miss, ini anak saya bandel, tolong diajak ngomong, tolong dinasehati. Saya sedih mendengar Bapak Ibu saya bilang, loh, orang tuanya siapa? Nah, kita sebagai orang tua harus sering sekali untuk mengatakan kata-kata berkat ini, anak Tuhan dalam juga tentang warga kerajaan Allah.
Anak kita tuh Samuel, engkau tuh anak Tuhan. Engkau tuh luar biasa, engkau tuh mulia dan berharga di mata Tuhan. Jangan kita pakai, kamu tuh bodoh, kamu tuh kok nilainya begini. Katakan kata-kata berkat. Dikatakan kamu tuh dikasih oleh papa mama tanpa syarat. Saya pernah katakan, Sam, kamu waktu dia di Belanda, waktu masih kuliah, saya katakan, Sam, waktu dia stres sekali. Saya bilang, Sam, kalau kamu pun harus memperpanjang waktu kuliah kamu, papa mama akan support. Tidak apa-apa. Kamu tetap anak papa mama, bukan anak tetangga. Kita nggak akan buang kamu. Jadi dia merasa aman gitu. Bahwa dia dikasih tanpa syarat, walaupun mungkin dia akan merasa bahwa dia mungkin ada kendala dalam belajar. Dia diterima apa adanya. Anak kita kalau berbuat salah, apakah dia sembuh? Dia tidak ngomong kepada kita dan dia katakan, Pak, Samuel habis berbuat dosa. Pak, Samuel melakukan kesalahan ini. Dan kita apakah menghakimi dia? Saya mengalami masa-masa sangat sulit untuk saya tidak berkata, ini solusinya, ini harus kamu lakukan ini. Tapi belajar untuk diam dan mendengar dan berkata, Sam, Papa sayang kamu, yuk kita doa. Tidak gampang Bapak Ibu, saya tahu sebagai orang tua. Tapi itulah identitas akan muncul, akan dibentuk dalam masa-masa seperti ini. Kemudian kamu itu sudah bebas dari dosa. Berulang-ulang itu. Waktu kita sampaikan terus, Sam, kamu itu anak Tuhan. Kamu itu apapun dosa kamu minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan akan mengampunkan. Tidak akan meninggalkan engkau. Kau sudah dibebaskan dari dosa apapun. Nah, Bapak Ibu sangat penting. Kemudian diciptakan dengan tujuan Allah. Nanti kita akan bicara di ujung bahwa anak kita itu punya rencana Tuhan. Tuhan sudah menetapkan panggilan dalam hidup dia. Nah, bagaimana dia bisa menghidupinya? Sangat penting untuk dikatakan, diingatkan, dan didoakan terus-menerus. Identitas itu dibangun terus-menerus, Bapak Ibu. Seperti tanaman disiram setiap hari. Nah, yang saya ingin katakan adalah hidup ini bukan tentang saya dan kamu. Jadi bukan diri saya saja, bukan diri anak kita aja. Anak itu bukan sentral dari hidup kita, bukan pusat dari hidup kita. Tetapi tentang Allah Bapa dan visinya. Jadi Bapak Ibu sangat penting kalau kita ngomong, aduh sakit ya nak, oh ini nggak bisa ya nak, oh ini begini. Enggak Bapak Ibu. Kita katakan itu dengan untuk apa? Untuk dia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk dia lebih lagi mengenal Tuhan. Untuk dia punya identitas utamanya sebagai anak Tuhan itu. Ya, bagaimana praktek mengembangkan identitas untuk anak di dalam keluarga? Yang pertama adalah menemukan nilai-nilai kerajaan Allah yang mau ditetapkan di dalam keluarga. Kalau tadi Pak Beta mengatakan ada 5 nilai-nilai di dalam keluarga mereka. Di dalam keluarga kami punya nilai. Waktu itu kami tanya kepada anak kami, saya menurut kamu apa nilai-nilai yang utama di dalam keluarga kita? Yang pertama adalah integritas, kata anak saya. Kenapa? Ya ingat bahwa di dekat rumah kami ini ada satu bundaran dan menurut tanda kami harus membelok, memutari bundaran itu. Sejak kecil kami lakukan itu dan anak kami ini waktu naik kendaraan dia perhatikan. Jadi selalu Handoko selalu bilang gitu kepada Samuel, ini ada tandanya putar, jadi kita harus putar. Dan setelah itu, waktu kami naik kendaraan umum, naik taksi, rumah kami selalu anak saya akan bilang, Pak, putar dulu, ikuti bundaran itu tandanya seperti itu. Nah, nilai-nilai itu, dan dia pelajari. Dalam usia yang 21 tahun, dia berkata, nilai keluarga kita adalah integritas. Nah, satu itu. Yang kedua adalah kejujuran, keterbukaan. Kami terbuka untuk bicarakan masalah kami. Dan itu saya harus bilang Bapak Ibu, itu tidak mudah dilakukan. Kami pernah terlewat pada satu masa di mana saya sibuk dengan diri saya, Handoko sibuk dengan dirinya, dan kami lewat. Maka itu tadi saya bisa bilang bahwa pertama waktu dilakukan di usia Samuel 17 tahun, ya, awkward, rasanya, canggung. Karena kenapa? Karena dia sudah terbiasa, saya sudah terbiasa, saya hidup untuk melakukan ini. Tapi waktu suami saya sadar bahwa dia harus memuridkan anak, di saat itulah kami belajar untuk rendah hati. Apa maksudnya rendah hati? Rendah hati adalah kami harus menyesuaikan diri dengan waktu dia. Kami belajar untuk mengupdate diri. Apa yang terjadi sekarang dengan dunia dia? Apa yang terjadi dengan situasi? Ya, pada waktu itu dia sekolah di tahun-tahun terakhir di SMA di Indonesia, kami belajar apa sih sekarang yang terjadi. Kami buka dan nomor 1, minta maaf.
Kalau anak kita menolak, saya nggak mau ngomong. Anak kami sempat lakukan yang seperti itu ya. Saya nggak mau cerita lagi sama Bapak. Apa yang dilakukan oleh Handoko? Dia minta maaf. Maaf ya, Sen. Papa sudah lewat bagiannya itu. Mungkin kami nggak memperhatikan kamu di masa-masa itu. Tapi sekarang kami mau lakukan. Kami mau berikan waktu. Dan dari situ, waktu suami saya minta maaf dan menyesuaikan dengan dia, bukan hal yang gampang buat kami. Karena kami juga adalah orang tua. Tetapi, seperti yang firman Tuhan katakan, ketika kami merendahkan diri, Tuhan angkat. Dan waktu itulah kepercayaan yang sama miliki kepada kami dibangun. Dan kami memiliki hubungan yang sangat indah saat ini. Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Tapi persoalannya adalah apa nilai-nilai yang akan Bapak Ibu hidupi bersama keluarga dengan anak-anak, khususnya mereka yang berusia remaja, yang suka mengkritik, yang punya idealisme sendiri, ya, karena bayangan seorang laki-laki harus begini dalam pandangan mereka, seorang wanita harus begini, keluarga harus begini, sehingga ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan gambaran itu, dengan mudah mereka akan katakan, kenapa begini? Kenapa papa begini? Kenapa mama begini? Kenapa situasi rumah begini? Kenapa keluarga kita begini? Ya, di saat itulah kita harus belajar, Bapak dan Ibu, untuk merendahkan diri, mengakui bahwa keluarga kita tidak sempurna. Tetapi adanya nilai-nilai itu akan menolong kita balik lagi ke situ. Seperti kami, ya, waktu kami bicara, oh, gimana jadi mau ngatur ini? Oh, kita mau jalan pada waktu ada sesungguhnya saat ini, misalnya, kita nggak boleh lakukan hal ini, tetapi kami mau lakukan. Ketika orang berbalik arah, banyak sekali ini terjadi di daerah kami, karena sekarang ada kemacetan di daerah Tawa Bokor, di mana kami tinggal, ya. Orang berbalik arah, melawan arah, dan itu banyak dilakukan, ya, karena macet. Jadi orang putar balik gitu. Padahal itu jalannya satu arah. Apakah kami juga akan lakukan? Ketika kami kembali dengan itu, oh, kita punya integritas, nilai kami harus lakukan untuk tidak berbuat yang seperti itu. Menjadi merah di antara abu-abu. Apakah itu yang Bapak dan Ibu ingin juga anak Bapak dan Ibu memilikinya di dalam Tuhan pastinya? Itu jawaban. Dan itu satu pertanyaan untuk kita semua. Challenge buat kita. Tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Ya, terima kasih. Saya akan lanjut Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai itu satu investasi. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Dan itu kita harus menjadi contoh. Nah, saya akan memberitahu bagaimana atau membagikan perjalanan kami dalam hal ini. Jadi bagaimana praktek mengembangkan identitas, terutama tentang nilai-nilai. Nilai-nilai itu akan membentuk karakter anak kita. Jadi sesuatu yang harus diinvestasikan. Nah, ada 3 kata sangat penting. Pertama adalah modeling atau teladan hidup tentang nilai-nilai tersebut. Nah, sebagai ayah, saya harus jadi contoh. Saya kepala keluarga harus bagaimana mencontohkan. Saya bicara tentang yang paling sederhana mungkin itu bicara tentang apa tadi? Bicara tentang kejujuran. Saya harus berkata bahwa papa salah di situ dan papa meminta maaf. Tadi saya bilang. Jadi saya mengatakan saya minta maaf karena papa dulu melakukan ini dan papa tidak berpikir bahwa itu suatu yang negatif, suatu yang tidak berdampak negatif kepada Samuel. Nah, waktu kita meminta maaf, anak kita belajar juga bagaimana meminta maaf. Nah, kalau bicara tentang itu tadi bicara juga tentang keterbukaan. Bagaimana saya bisa terbuka kepada dia, menjadi table of support dengan dia sendiri. Nah, kalau bicara tentang menghargai, bicara keterbukaan, sangat penting kita mendengar apa yang anak saya harus ngomong. Jadi kalau dia ngomong, saya pernah ngalami waktu dia bilang, Pak, ini saya bilang, kamu nggak bisa, kamu anak tunggal, kamu harus begini, harus begitu. Tetapi saya menyadari itu membuat dia tambah terluka, membuat dia jadi berpikir bahwa ayah ini tidak memberi pertolongan atau tidak mendengar, malah tidak mendukung.
Dan saya harus merendahkan hati saya seperti tadi yang Christine katakan, untuk duduk diam, tutup mulut dan mendengar apa yang dia katakan. Tidak gampang Bapak Ibu mendengar dia, otak saya mulai berpikir apa yang saya katakan, dan lama-lama saya membiasakan untuk mendisiplin diri saya mendengar sebelum saya bicara. Tidak gampang Bapak Ibu, tetapi itu membuat dia belajar juga mendengar saya. Dulu awal-awal kami pemuritan seminggu 1 kali, setiap hari Sabtu kami pemuritan bersama-sama, sangat dengan ini. Itu ribut terus Bapak Ibu. Dia katakan, Papa tidak mengerti saya, Papa begitu. Tapi dengan proses di mana saya menjadi contoh buat dia, dia lama-lama tanpa saya sadari, dia juga belajar mendengar saya. Dan juga dia belajar meminta maaf. Kemudian dia juga belajar, kemudian mengatakan, iya Papa betul. Nah Bapak Ibu, kita perlu teladan. Mungkin kita nggak punya teladan dari orang tua kita sebelum masa lalu, tapi kita punya pilihan untuk jadi teladan buat anak-anak kita. Nah yang kedua, bicara tentang hubungan, relationship. Bapak Ibu, hubungan itu ada orang bilang itu quality time, quantity time, whatever. Ya. Tapi hubungan itu harus memberi waktu. Harus ada investasi waktu. Tidak ada hubungan tanpa diberikan waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk duduk. Makanya ulangan 6 tadi disampaikan Pak Beta sangat penting. Waktu makan, waktu berbaring, waktu bangun, waktu dalam perjalanan. Saya mengambil waktu khusus buat Samuel. Bukan diada-adakan, tetapi dia istimewa buat saya. Dia berharga buat saya. Saya harus beri waktu buat dia. Untuk kita ngobrol, ya makan bareng-bareng, gunting rambut bareng-bareng. Itu father and son time. Waktu kami berdua saja. Tapi ada waktu saya sama Christine, kami masih dating, kami masih pacaran. Dan anak saya tahu. Nah itulah contoh-contoh di mana hubungan itu dibangun. Misalnya saya bilang, Sam, kamu mau makan apa hari ini? Dan saya spesial khusus untuk menyediakan. Kita sekarang lagi namanya itu hunting ramen. Jadi pergi di Jakarta lihat tempat ramen yang kita belum pernah pergi. Itu membangun hubungan di sana. Kemudian firman Tuhan kita bisa tentang nilai-nilai dan lain-lain. Nah berikutnya itu harus intensional, direncanakan. Bapak Ibu, kalau saya tanya ya, Bapak Ibu mungkin punya schedule ya, scheduling, kalender. Coba lihat, ada nggak di dalam kalender Bapak Ibu yang menyatakan bahwa ada untuk waktu bersama anak, bersama istri, bersama suami. Bapak Ibu tuliskan di dalam kalender kita. Ada intensional direncanakan waktu-waktu itu. Saya terinspirasi dari satu buku yang berkata, Pak Peter Tanji namanya, pastor di Filipina. Dia katakan waktu dia rapat di kantor, dia pengusaha sangat besar, konglomerat di Filipina. Dia katakan waktu rapat di kantor, kalau istri saya telepon, anak-anak saya telepon, keluarga saya telepon, saya akan bilang rapat tunda bentar, saya akan ngambil telepon itu. Bapak Ibu semua itu harus direncanakan, diprioritaskan. Nah ini bicara apa? Tentang nilai-nilai, membangun nilai-nilai untuk membangun identitas. Kita perlu jelaskan mengapa nilai-nilai ini penting. Nah banyak kita seringkali jadi orang tua kita terjebak adalah ini salah, ini itu. Tapi kita nggak jelaskan mengapa itu penting. Kenapa ini harus dilakukan, sesuatu yang sangat berharga yang perlu didengar. Nah penjelasan itu harus disampaikan gitu Bapak Ibu. Nah kedua, memberi nasihat dan bukan dengan afirmasi dan koreksi. Dulu saya kalau ngomong itu banyaknya 100% Bapak Ibu. 100% itu bicaranya koreksi. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kayak hukum Taurat aja sudah. Dan anak saya kalau dengar itu, dia bilang, waduh kalau kelihatan Papa mukanya jawabannya selalu koreksi. Salah ini, salah itu. Nah saya belajar ada 3 kali afirmasi ya. Ya 3-1. Jadi saya memberi afirmasi 3 kali. Dan koreksinya pun koreksi yang baik. Jadi misalnya contoh, Sam, Bapak bersyukur loh, kamu itu tanggung jawabnya luar biasa, kamu lakukan ini. Kamu itu ya Papa lihat itu komitmennya luar biasa lakukan ini. Kamu itu orangnya ingin melakukan sesuatu dengan excellence, dengan hasil yang luar biasa. Nah, tapi Papa juga lihat ada satu hal nih, Sam, kalau boleh kasih masukan. Yaitu Samuel, itu kalau idealisme kalau ini, kamu harus juga bisa menyesuaikan diri, kadang bisa menolong orang lain dengan baik. Nah, waktu anak saya mendengar itu, dia bisa menerima Bapak Ibu. Nah, afirmasinya sangat penting sebelum koreksi. Itu saya belajar banyak dalam hal ini. Nah, yang ketiga adalah lingkungan yang spesifik untuk nilai itu menjadi bermakna. Jadi sangat-sangat penting kita itu harus punya satu lingkungan yang mendukung dalam hal ini. Jadi saya ingin mengajar anak saya tentang bagaimana mengucap syukur dengan apa yang dipunyai. Saya khusus waktu itu mengundang ada satu anak pemulung untuk belajar bahasa Inggris dengan anak saya. Untuk anak saya tentang kehidupan lain di luar kehidupan dia. Dan saya juga mengajak Samuel untuk melihat kemiskinan yang ada di tempat yang lain.
Untuk dia bisa melihat bahwa oh ternyata kemiskinan itu membuat orang tidak punya rumah. Dan dia punya kamar sendiri yang ada AC. Dia mengucap syukur untuk itu. Dia bisa makan 3 kali sehari, dia bisa sampai pilihan makan apa. Banyak orang nggak punya pilihan. Nah, lingkungan ini yang spesifik untuk membuat nilai-nilai bermakna menjadi, misalnya nilai-nilai tadi mengucap syukur. Bahwa apa yang dimulai itu sesuatu yang berharga. Bahwa hidup saya itu bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, yang berikutnya adalah apa? Pengalaman yang membentuk karakter. Bapak Ibu ambil setiap kesempatan untuk bagaimana menjelaskan kepada anak kita tentang pembentukan karakter. Barusan Bapak hari yang lalu sampai berkata, oh dia lagi magang, dia katakan, oh dia dia malu karena dia mengerjakan sesuatu dan hasilnya cuma satu, melakukan sesuatu, dan kemudian dia bilang orang lain sekitar ada 10 atau 15 dan dia harus melakukan lebih banyak lagi, pulang jam 8 malam untuk dia bisa. Dan saya bilang itu bukan pertandingan, itu bukan. Tapi kamu lakukan karena kamu penuh tanggung jawab. Kamu lakukan itu karena kamu ingin memuliakan Tuhan. Kamu melakukan itu karena kamu punya komitmen yang baik. Nah, sehingga dia tidak perlu merasa malu kalau gagal, kalau tidak berhasil. Dia malu kenapa? Karena dia ingin melakukan sesuatu yang dengan lebih tanggung jawab. Lakukan dengan excellence dan hasilnya kemarin bagus sekali. Dia lakukan dengan lebih baik dan jauh lebih baik dan jadi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, ini penting bahwa MRI, modeling penting, beri teladan dalam hidup kita ke anak-anak kita. Kedua, relationship, dan ketiga dengan intensionalitas yang baik. Kenapa? Teladan itu Bapak Ibu bicara akan jauh lebih efektif daripada omongan. Buktikan saja di rumah. Kalau kita kasih teladan ya, anak-anak itu akan lebih mendengar daripada kita omongin terus. Nah, terakhir Bapak Ibu, sesudah kita mendengar semua tentang identitas, identitas itu mengatakan tentang siapa Anda. Tetapi identitas itu menentukan karakter ilahi yang ada di dalam kita dan tujuan hidup kita. Bapak Ibu, ini sangat penting. Kalau orang bertanya siapa saya, dan saya akan dengan yakin berkata saya anak Tuhan Yesus. Dan inilah saya lakukan nilai-nilai ini. Dan pengalaman masa lalu saya itu menguatkan saya untuk hari ini menjadi dan masa depan saya. Dan saya berharap itu saya wariskan kepada anak-anak saya. Anak saya cuma satu, Samuel. Dan saya dengan istri saya, dengan Christine, kami berdoa bahwa kami memberikan itu, mewariskan kepada anak kami. Itu sangat penting. Dan Bapak Ibu juga membentuk generasi ilahi. Nah, yang kata keduanya sangat penting Bapak Ibu. Masa depan bukan tempat yang akan kita pergi. Jadi cuman ya kayak pergi liburan, naik mobil gitu ya. Masa depan itu bukan sesuatu yang kayaknya tanpa direncanakan akan datang dengan sendirinya. Tidak begitu Bapak Ibu. Masa depan itu butuh persiapan dan investasi. Tempat yang akan kita persiapkan yang investasi bersama Allah. Saya ingin katakan bersama Allah, kenapa? Karena banyak orang tua ambisinya. Dia mau invest anak jadi dokter, jadi ini, jadi ini. Karena itu ambisi orang tua. Tapi kita investasi, kita persiapkan anak kita, terutama identitas anak kita. Itu karena bersama Allah, Bapak Ibu. Dan tujuannya, ada misi, ada panggilan Allah dalam hidup anak itu. Bapak Ibu kita harus ingat bahwa kita satu hari harus melepas anak kita. Dan kita harus tahu bahwa anak kita itu adalah pusaka Allah. Yang pemilik anak kita adalah Allah. Dan Allah itu mempercayakan kepada kita untuk meletakkan identitas utama anak kita, yaitu anak Allah. Yang kedua, identitas sekundernya itulah yang kita bentuk bersama-sama suami istri. Sehingga masa lalu dia, masa sekarang. Penting sekali Bapak Ibu. Dan ini akan mempengaruhi masa depan dia. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Jangan katakan, oh sudah terlambat, anak saya sudah atau kita katakan nggak sanggup, nggak bisa, pasti bisa bersama Tuhan. Yuk lakukan. Kita membangun, kita membentuk, kita menyirami, kita berinvestasi untuk masa depan anak kita melalui apa? Bangun identitas anak kita. Identitas utamanya, identitas sekundernya sebagai anak Tuhan, dan juga identitas yang lainnya. Jadi saya percaya anak-anak kita akan menjadi generasi yang berdampak oleh karena itu. Christine, apa? Ya, kenali siapa yang jadi teman-teman anak kita, Bapak dan Ibu. Dorong mereka untuk mengenali siapa teman-teman kamu itu. Dan kita juga harus lakukan. Jadi caranya bagaimana? Kita bisa misalnya, sekarang sudah mulai ya, boleh kita datang atau bertemu dengan beberapa orang dalam kelompok kecil, tentu saja dengan memperhatikan prokes, tapi kita juga bisa berkenalan dengan orang tua mereka. Gimana latar belakang mereka? Sesekali
Kalau nanti sudah memungkinkan, undang mereka datang ke rumah untuk katakan aja, kamu boleh loh ajak teman kamu itu 2 orang ke rumah. Dan di situ kita bisa menjamu mereka, sedikit berbincang dengan mereka, kita bisa lihat, kita bisa tahu siapa teman-teman dari anak-anak kita. Dan dari mana anak-anak kita akan mulai membagikan nilai atau dia dimakan oleh nilai-nilai dari orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar. Di situ waktu pengujian kita. Di situ waktu pengujian anak kita. Nah, Bapak Ibu, jangan ragu untuk kenali dunia anak-anak remaja kita. Bapak Ibu masih bisa tetap pegang nilai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyimak kita berbagi. Pengalaman kita semua unik, anak-anak kita semua unik. Jadi yang kami sampaikan adalah mencoba menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga praktek-praktek yang bisa dilakukan, tetapi semua tergantung di dalam konteks keluarga Bapak Ibu semua, kondisi yang terjadi. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Kembalikan Ibu Christina. Ibu Christina. Terima kasih Ibu Christine dan Bapak Handoko. Pemaparan yang sungguh luar biasa, apa yang disampaikan hari ini sangat memberkati kita. Pastinya sudah tidak sabar lagi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bertanya kepada narasumber kita. Tetapi sebelum kita sampai kepada sesi tanya jawab, silakan dulu Bapak Ibu isi link absensi yang ada di chat room berikut ini. Baik. Ya, sambil menyiapkan pertanyaan, saya mau menyampaikan dulu, Bapak Handoko dan Ibu Christine, ada beberapa pertanyaan juga tadi sambil Bapak menyampaikan materi dan Ibu, ada juga beberapa pertanyaan yang sudah sampai kepada kami, dan saya mau bacakan, nanti silakan Bapak Handoko untuk menjawabnya juga Ibu ya. Baik, kita akan bacakan dulu untuk yang pertama. Ada pertanyaan seperti ini. Ya, boleh disajikan? Ya. Sejak menikah, saya, yaitu istri dan pasangan, tidak pernah menemukan figur orang tua yang ideal. Karena kami berdua datang dari keluarga yang broken home. Hal ini membuat pola asuh saya dan pasangan bertolak belakang. Saya lebih dahulu lahir baru dibanding suami saya. Pertanyaannya, jika saya sudah mengambil alih tugas suami dalam memberi teladan kepada anak, yaitu mengajak berdoa saat makan, baca firman, ibadah, periksa saat teduh dari sekolah, dan lain sebagainya, apakah ini salah dibanding anak kami tidak punya arahan sama sekali? Untuk pertanyaan yang pertama ini, saya persilakan Bapak Handoko dan Ibu untuk bisa menjawabnya. Sambil orang tua yang lain boleh mengisi chatroom dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan kepada narasumber kita. Silakan Pak Handoko dan Ibu Christine. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba jawab ya. Bapak Ibu, Ibu yang bertanya ini, saya percaya bahwa itu tidak terjadi secara kebetulan. Kalau memang situasinya tidak ideal, Ibu bersyukur karena Ibu sudah mengalami Kristus. Begitu kan? Tetapi masalahnya adalah bagaimana Ibu bisa menjalankan peran. Nah, sekarang karena keadaan memang seperti ini, di mana suami Ibu masih belum bisa melakukan peran itu, tidak apa-apa. Ibu boleh lakukan seperti yang Ibu sudah lakukan sekarang. Ajak berdoa saat makan, baca firman, doakan. Tapi pada waktu berdoa, apakah Ibu bisa mengajak suami untuk ikut berdoa bersama-sama? Pada waktu di meja makan, apakah Ibu bisa dorong suami untuk memberikan pendapat? Ayo gimana Papa menurut pendapat Papa? Ayo Papa gimana? Apa mungkin kalau misalnya memang berlatar belakang Kristen, apakah Ibu bisa mendorong suami untuk memimpin doa? Melibatkan dia sedikit demi sedikit, walaupun mungkin fungsi yang utama itu masih dipegang oleh Ibu karena keadaan rohani. Ya, situasi perjalanan rohani setiap orang kita nggak pernah tahu. Tetapi saya mau share nih, ada satu pengalaman. Guru sekolah minggu saya
mengatakan dan berbagi ya kepada kami, dia berdoa untuk suaminya 20 tahun sampai suaminya bertobat. Dan selama masa itu dia punya 3 anak, dia bawa anak-anak ke gereja, dia doakan anak-anaknya, dia katakan, Papa, kita rindu sekali ya, nak, bahwa Papa akan mengalami Tuhan. Dan dia berdoa untuk hal itu. Yang terjadi, anak-anak pernah jatuh di dalam dunia narkoba. Tapi setelah itu anak-anak mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dan suami dari guru sekolah minggu saya itu menenangkan akhirnya Kristus. Nah, itu satu pengalaman. Ya, ayo saya dorong ibu nih. Terus Bu, mari coba libatkan suami sedikit demi sedikit. Waktu doakan anak-anak, doain Papa ya, bersama-sama. Pekerjaan Papa, doain Papa, tugas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini dari seorang ayah nih ya. Seorang ayah. Saya pernah mengalami masa-masa itu, tenang saja. Karena kesibukan pekerjaan, jadi saya pikir ya istilah. Nah, ternyata anak saya kemudian tidak merasakan kehadiran. Jadi kata kuncinya kehadiran seorang ayah itu diperlukan. Nah, anak saya pernah dibawa ke psikolog karena apa? Gambarnya tidak ada gambar ayah. Nah, ini ayahnya tidak hadir nih Bapak Ibu. Wah, buat saya menyakitkan sekali. Nah, jadi buat seorang ayah penting bahwa dari seorang istri dibutuhkan apa? Encouragement, dukungan, bukan disalah-salahin. Nah, saya banyak ketemu juga ibu-ibu yang bilang, kamu sih begini, kamu sih begini. Ini kamu nggak lakukan. Wah, itu ayahnya jadi lama-lama tambah menghindar. Jadi ini bukan satu excuse atau suatu excuse apa ya, suatu alasan. Tetapi Bapak Ibu, yang penting kita dukung ayah suami itu sehingga suami itu merasa tidak lama-lama tersingkirkan, ya, tidak merasa dipojokkan, tapi di encourage tadi kata-kata afirmasi gitu ya, didorong. Kami lihat hasilnya luar biasa. Ada keluarga muda, istrinya ngomel terus, ya marah ini mau ini, menuntut suami yang sebegini. Waktu dia ikut parenting di gereja, dia mulai berubah polanya. Dan suaminya juga mulai berubah, Bapak Ibu. Nah, yang kedua tadi yang katakan istri saya betul sekali. Diberi kesempatan untuk bersama-sama. Kesempatan, ya cari kesempatan untuk ikut terlibat. Dan anak juga diajar untuk menghormati ayahnya. Jadi jangan sampai anaknya mengatakan anak bapak itu jadi kurang ajar sama ayah. Atau merasa bahwa, saya ibu saja, ayah saya tidak peduli. Nah, kita harus bangun bahwa anak itu harus menghormati ayahnya, orang tuanya. Dan saya percaya sekali waktu anak itu menghormati ayahnya, dia juga mendoakan ayahnya, dia juga memberi contoh. Nah, ini kebalik nih ya. Anak memberi contoh kepada ayahnya. Hati ayah mana sih yang tidak berubah? Dan saya percaya itu semua kasih karunia Tuhan ya Bapak Ibu. Ini mungkin sedikit suara dari seorang ayah pernah yang mengalami. Terima kasih Ibu, tetap semangat. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa Ibu. Wow, clear banget jawabannya ya. Tidak ada tambahan apapun, tinggal dilaksanakan saja bagi yang bertanya. Lalu berikutnya Pak Handoko dan Ibu Christine, ada pertanyaan yang kedua. Ya, kalau seorang ayah mau mulai memuridkan anak sendiri, dimulai dari mana ya Pak Ibu? Apakah perlu ada topik atau panduannya? Nah, kalau yang memuridkan seorang ibu, apakah hasilnya akan berbeda? Silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan saya senang nih yang bertanya harapan seorang ayah ya. Nanya. Nah, Bapak Ibu, saya mulai memuridkan anak saya secara intensional ya. Saya sebut intensional, investasi waktu itu 3 tahun ya. Lebih 3 tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya di kantor bicara tentang pemuridan. Kemudian saya bertanya, loh saya sudah memuridkan anak saya belum? Ternyata saya merasa belum, walaupun anak saya dibilang iya. Tapi saya merasa belum secara holistik. Nah, yang pertama saya lakukan adalah merendahkan hati saya. Saya WA anak saya di Belanda waktu itu. Sam, apakah kamu bersedia untuk pemuridan sama Papa? Ngobrol seminggu sekali. Itu cara saya. Karena anak saya waktu itu bisa berbulan-bulan nggak pernah ngobrol sama kami. Jadi ya orang tua yang harus proaktif. Mengajak bertemu dengan anaknya untuk duduk sama-sama. Nah, memang anak-anak beda-beda. Ada yang kalau anak saya butuh struktur. Saya juga butuh struktur. Jadi kami membangun waktu bersamanya. Kami bersepakat untuk waktu duduk sama-sama. Jadi kami ambil selama sudah berapa tahun ini setiap Sabtu.
Mulai pertama 1 jam, 1,5 jam, bisa 2 jam, ngobrol aja. Jadi hubungan yang sudah terbangun. Yang penting adalah bangun hubungan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu ada topik tertentu ya, untuk di awal-awal itu ya. Tidak perlu. Tidak perlu ada panduan, tapi ngobrol. Ya, karena anak-anak kita yang sudah remaja, saya bertemu sama satu yang melihat video kami, dia bilang, waduh Pak, susah sekali. Anak saya waktu diminta waktu ketemu, anaknya bilang, nggak mau sama Bapak. Iya. Nah, karena apa? Anak sudah lama nggak pernah, dia lebih senang sama teman-temannya. Nah, jadi bagaimana senang bisa kumpul sama papanya itu suatu yang luar biasa. Nah, itu harus dibangun, make it fun gitu loh. Jangan bikin serius gitu kayak sekolah. Anak jangan nasihat aja, jadi kita yang ngomong, kau jangan begini, kau harus begini. Ingat ya, hidup itu begini. Sudah itu kalau itu nanti dia bisa tutup kuping balik badan. Ya sudah sekolah sekian jam di Tunas Bangsa, sekolah lagi di rumah katanya. Gitu. Ya, kedua apa? Saya tergantung anak. Anak kami Samuel itu butuh apa ya? Dia butuh agendanya apa? Jadi saya mempersiapkan. Nah, materi-materi yang saya siapkan itu saya mengamati dan berdoa berdasarkan kebutuhan usia dia. Usia anak kita beda-beda dan buku Casey Carlson sangat bagus. Sepada melihat setiap musim kehidupan anak kita. Nah, setiap musim kehidupan anak kita itu membutuhkan sesuatu yang ayah bisa konfirmasi, ayah bisa afirmasi, ayah bisa investasi dalam hidup anak kita. Jadi Bapak Ibu kenalin usia anak ini butuh apa. Misalnya anak perempuan kita waktu di masa usia puber ya kali ya, dia butuh afirmasi bahwa dia itu cantik. Dan itu dibutuhkan oleh seorang ayah yang mengatakannya, bukan cowok, bukan di luar. Itu bahaya sekali. Nah, kalau cowok itu bilang, oh kalau kamu pakai rok pendek kamu cantik. Oh enggak. Kalau kamu musim rambut kamu diginiin, dada kamu pakai baju yang itu, enggak Bapak Ibu. Nah, seorang ayah bisa lakukan itu. Jadi bisa cari topik-topiknya, banyak sekali topik sekarang. Nah, kemudian dengarkan kebutuhan anak apa. Kadang-kadang saya pakai topik, kemudian anak saya mau ngomong yang lain. Dia pengen curhat, kita ngobrol. Jadi ambil waktu secara fleksibel, tapi siapkan sesuatu Bapak Ibu. Nah, terutama anak-anak yang belum kenal Kristus, tidak paham nilai-nilai kenapa penting, tidak paham identitas. Ini kan bicara identitas hari ini. Nah, penting Bapak Ibu ngobrol mulai tentang identitas. Nak, kamu kayak kemarin saya dari mana ya? Di mobil saya ngobrol sama anak saya. Kelapa Gading ke rumah. Kita ngobrol tentang identitas. Karena mau ngomong identitas, saya ngobrol lagi, refresh. Identitas. Waduh, dia cerita tentang anime, dia bicara tentang komik Jepang, dia bicara tentang kehidupan dia di Belanda. Nah, kita ngobrol lagi. Dan kita ngobrol tentang kita bawa tentang bagaimana identitas kamu bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Dan saya bersyukur gitu. Dari ngobrol itu saya tahu, oh iya, dia sudah sampai di titik ini. Saya akan ngobrol lagi nanti yang ke depan ngomong begini. Jadi harus intensional Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau yang memuridkan seorang ibu? Ibu, saya harus bilang dengan jujur, hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena ayah, itu firman Tuhan betul sekali. Ini saya bilang ya, kita coba lihat ya, kita buat aja survei kecil-kecilan, ala buah, gitu istilahnya. Tanya sama teman-teman, perhatikan kehidupan teman-teman kita ya. Maksudnya pasangan-pasangan yang sudah menikah, orang-orang dewasa. Tanya sedikit tentang orang tuanya. Tanya sedikit tentang orang tuanya. Jadi teman kita yang laki-laki, teman kita yang perempuan. Tanya tentang latar belakang orang tuanya. Dari situ kita akan lihat. Kita akan bisa tahu loh nanti. Kenapa dia bertindak seperti ini? Kenapa dia bertindak seperti itu? Oh, kelakuannya begini karena apa? Karena ada satu. Pengaruh ayah itu ternyata sangat besar. Itu nggak bohong. Alkitab bisa bilang bahwa diberkati kepala keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Kenapa saya bilang kita kok lebih banyak ngomongnya tentang laki-laki? Karena betul. Ternyata ya jadi begini. Kalau kita, saya bukan ahli teologi, tapi kita lihat ya, kenapa ada konsep Bapa, Putra, Roh Kudus? Kenapa di situ disebut Bapa? Karena betul, memang figur seorang ayah itu sangat penting. Konsep keluarga itu sangat penting sekali. Bahwa ayah itu yang menjadi penentu, menjadi payung, menjadi kepala. Makanya dibilang kalau payungnya bocor, ya siapa yang menambal? Itu yang menambal adalah si gagangnya. Gagangnya adalah kita, ibu-ibu. Kita tambal itu, tapi bukan kita mengambil alih fungsi payung itu. Itu akan berbeda. Jadi dorong suami-suami kita untuk bicara dengan anak-anak. Saat pertama pastinya kita harus temani.
Tetapi setelah itu mundur sedikit demi sedikit. Biarkan papa yang berbicara. Bahkan untuk anak-anak perempuan sekalipun ada bagian di mana ayah harus bicara. Saya ingat sesuatu. Sekarang ini sedang trennya di kalangan anak-anak perempuan. Ibu bapak bisa lihat di mall, di TV, ya, model baju dengan perut yang kelihatan. Ya, jadi kalau dulu kan shorts gitu, jadi celananya pendek. Gitu. Sekarang perutnya sudah mulai kelihatan, ya. Ada perut yang rata karena olahraga dan diet, ada perut dengan tonjolan-tonjolan yang kalau kita dulu bilang tas pinggang, ya. Ya, tetapi sekarang kita mau seperti apa? Apakah kita akan biarkan anak-anak perempuan kita lakukan yang seperti itu karena for the sake of the trend, ya, karena tren mode, atau kita akan bilang, nah, bagian tubuh kita mau sepakat untuk apa? Apakah itu memang layak untuk dipertontonkan? Apakah kita perlu pujian dari orang-orang muda atau cowok-cowok di sekitar kita? Apakah kita mau lakukan itu? Penentunya adalah ayah. Bagaimana ayah akan katakan, kamu cantik. Nggak usah tunjukkan bagian tubuh-tubuhmu itu ke orang lain. Kamu cantik tanpa perlu harus ikutin tren mode sekarang. Kamu tetap cantik. Nah, yang seperti itu. Ya, mungkin contoh yang lain yang saya teringat ya Bapak Ibu. Ayah itu kan kepala keluarga. Waktu dia memuridkan anaknya, mau laki mau perempuan, dia bisa menjadi teladan dalam, kan memuridkan itu juga dalam bentuk teladan. Mengambil keputusan. Seorang kepala keluarga mengambil keputusan dengan apa diktator atau dengan pola guyup, ya, bertanya dan kemudian diputuskan bersama-sama, konsensus, atau ayah itu dalam genting atau apa harus mengambil keputusan dengan tegas. Nah, itu bisa dilakukan oleh seorang ayah di dalam komunikasi, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam waktu menjelaskan kepada anak kenapa ayah mengambil keputusan begini. Firman Tuhannya bicara apa? Karena ayah kepala keluarga. Tapi ayah melakukan dengan kasih, ayah melakukan dengan mendengar. Nah, itu anak akan mendengar banyak, akan belajar. Nah, kita bisa kupas satu-satu. Contohnya begitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Wow, ternyata peranan ayah sangat menentukan, sangat berperan penting. Mari saya mengajak para ayah-ayah, para bapak yang ada di sini, jangan biarkan keluarga kita dikendalikan oleh orang lain, terutama oleh istri mungkin ya, karena pasti ada titik nanti dia akan lemah. Kita akan lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Baik, silakan. Kayaknya ini makin semangat nih ya untuk bertanya. Saya dan istri pernah konflik dan kami tak sadar itu terjadi di depan anak-anak kami. Saya merasa ini membuat jarak anak-anak dengan saya secara pribadi menjadi renggang dan ada rasa tidak percaya kepada saya. Sehingga apapun yang saya katakan seperti ditolak dan tidak dianggap. Bagaimana memperbaiki situasi ini agar anak-anak bisa percaya kepada saya sebagai ayah bahwa saya tidak akan menyakiti mereka? Silakan, Pak. Oke. Ini dalam pandangan seorang ibu ya Pak ya. Waktu saya usia remaja, saya pernah lihat orang tua saya bertengkar. Dan jujur saya memihak ibu saya. Kenapa? Karena pada waktu itu yang saya lihat sebagai seorang anak remaja adalah ibu saya adalah pihak yang lemah. Saya tidak tahu permasalahannya, ya. Tetapi yang saya bela adalah ibu saya. Karena saya rasa, mami, kasihan dong mami. Gini. Nah, setelah pertengkaran itu selesai, karena memang itu realita kehidupan, kan, anak-anak mungkin tidak tahu apa penyebab pertengkaran. Setelah pertengkaran itu selesai, berdamailah dengan pasangan kita di depan anak kita. Dan yang kedua yang harus dilakukan adalah, Pak, minta maaf sama anak. Katakan, Papa salah, Papa dan Mama pernah salah, kami bersalah. Dalam masa ini, Papa minta maaf. Kita nggak perlu mungkin kasih tahu penyebab pertengkaran kita dengan istri kita, tetapi kita bisa katakan, Papa minta maaf karena itu membuat kalian merasa tidak aman. Ya, anak-anak remaja akan menyimpan hal itu. Jangan yang mereka simpan adalah pertengkaran, tapi biarlah mereka simpan waktu Papa dan Mama bertengkar. Mereka meminta maaf. Waktu Papa tahu bahwa dia sudah melukai kami anak-anaknya, dia minta maaf kepada kami.
karena kata itu. Saya sudah melukai kalian. Saya minta maaf. Ya, ada dua sisi yang Bapak tanyakan ini. Saya pikir bagus sekali. Satu bicara tentang bagaimana kita tadi ditanya memperbaiki situasi itu. Nah, istri saya sudah sampaikan dengan baik. Saya sebagai laki-laki, ya saya sepakat sebagai ayah. Memang kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Nah, waktu kita minta maaf dan anak-anak ketahui, anak-anak bisa melihat bahwa ternyata kita ayah tidak sempurna. Kita nggak sempurna, Bapak Ibu. Jadi kita bisa ada konflik, kita bisa ada masalah, tetapi anak itu paham gitu loh bahwa orang tuanya itu nggak sempurna dan orang tuanya hanya meminta maaf dan anak-anak akan bisa memahami. Saya lakukan dengan anak saya dan dia paham. Dan kedua, jangan ditutup-tutupi gitu loh. Kalau ribut ya anak itu jadi kita pernah sensing, merasakan situasinya. Misalnya kita ribetnya di kamar, dia nggak tahu. Tapi setelah gitu ya, anak itu kan bisa tahu ada something. Apalagi ketika kita ribut di depan mereka, kita pun juga harus mengatakan itu. Nah, ada hal kedua dari yang istri saya katakan. Jadi ini orang makanya mengatakan bahwa keluarga itu sekolah kehidupan yang paling luar biasa karena 24 hours ya. Nah, jadi penting Bapak Ibu, kita suami istri harus belajar bagaimana mengelola konflik. Nah, itulah yang diasah Tuhan. Jadi pernikahan itu bonusnya adalah konflik salah satu. Pasti semua keluarga punya konflik ya. Nah, bagaimana kita mengelola konflik itu sangat penting. Nah, ini anak pun akan melihat bagaimana tadi modeling tadi teladan. Sehingga mungkin kita pertama nggak bisa. Mungkin kita emosi, kita gebrak meja atau apa ya. Kita suaranya tinggi ya. Nah, tapi kita belajar, anak itu akan lihat, papanya berubah. Dan dia akan berubah juga. Pasti nih Bapak Ibu ya. Saya pernah lihat satu video begini. Jadi anaknya dia bilang, shut up gitu ya. Minta maaf ya, shut up gitu ya. Tutup mulut kamu. Kemudian bapaknya bilang, loh kok anak saya ngomong begitu di depan istrinya. Kemudian istrinya ngomong sesuatu, kemudian bapaknya bilang ke ibunya, shut up ke ibunya. Kemudian saya lihat, ya itulah teladannya. Bapaknya nggak sadar bahwa dia ngomong itu kepada istrinya. Dan anaknya lihat terus. Dan anaknya kemudian mengatakan kepada teman-teman, kepada adik-adiknya. Kemudian bapaknya bilang, kenapa kamu ngomong begitu? Kan kurang ajar. Loh, bapaknya kasih contoh begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, teladan tidak gampang, karena itu butuh proses dalam diri kita. Makanya semua itu dimulai dari diri kita. Nah, ada satu yang sangat penting Bapak Ibu, itu adalah apa yang kita terjadi ini adalah karena kita dulu ada pola asuh dari orang tua kita. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, pola asuh dari orang tua kita di masa lalu mempengaruhi kita hari ini. Jadi kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Kita harus menyatakan bahwa kita mengampuni orang yang mungkin dulu melakukan pada kita, orang tua kita. Kemudian kita berkata bahwa itu sudah diputuskan. Jadi semua kutuk semuanya sudah diputuskan di masa kita. Dan kita punya pilihan untuk membangun nilai-nilai kerajaan Allah dengan anak-anak kita, dengan istri suami kita. Nah, mungkin itu yang closing-nya pada saya. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut ya, karena sangat banyak sekali sebenarnya pertanyaan ini, sementara waktu kita sangat terbatas. Kita lanjut. Ya, suami saya bukan tipe orang yang bisa berinisiatif untuk mengarahkan karakternya. Bukan karakter pemimpin. Dia selalu serahkan semuanya ke saya. Waduh, capek banget nih ya jadi istrinya. Kadang saya merasa berat juga. Apakah ini masih sehat? Silakan Bapak Ibu untuk dijawab. Ya. Ibu, kalau suami mungkin sebetulnya setiap orang punya gaya kepemimpinannya sendiri. Tetapi mungkin gaya kepemimpinan suami ibu bukan memimpin secara langsung. Ya, kita bisa lihat misalnya latar belakang keluarganya dan sebagainya ya. Orang-orang yang dibesarkan di mana kehadiran ayah tidak begitu nyata, di mana kehadiran ibu akhirnya menjadi sosok yang dominan di dalam keluarga, laki-laki akan menjadi orang-orang yang takut untuk mengambil keputusan, bingung untuk mengambil keputusan. Nah, itu sedemikian besarnya ya, pengaruh ayah ada atau ayah tidak ada di dalam keluarga. Nah, kalau sekarang sudah keadaan terjadi yang seperti ini adalah tetap seperti yang ibu bisa lakukan, ibu akan bersama-sama mendorong ayah. Jadi bagaimana ya keputusannya? Kalau ayah katakan, terserah mami aja maunya gimana, papi ikut. Kita bisa bilang, sekarang kalau menurut papi mau ambil A atau mau ambil B. Kita kasih pilihan itu. Papi yang ambil.
Kalau dia katakan, enggak, terserah mami deh. Enggak, papi yang ambil, kita semua ikut. Dan sekali dia lakukan pilihan itu, biarpun mungkin pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan ibu lakukan. Supaya apa? Itu mendorong, bangkitkan bahwa, terima kasih ya papa sudah ambil keputusan ini untuk kami. Terima kasih. Itu kata-kata dorongan untuk suami. Dan harus diikuti. Ada gaya kepemimpinan yang memang berbeda. Itu yang kita harus dorong untuk suami kita. Jadi begini Bapak Ibu ya, tambahannya begini. Jadi kita harus mengenal profil, mengenal karakteristik daripada pasangan kita. Jadi sebelum menikah kita anggap sudah kenal, maka kita mau menikah. Sesudah menikah kita tambah tidak kenal suami atau istri kita, pasangan kita. Dan itulah tahapan untuk saling mengenal, perjalanan bersama-sama dalam pernikahan. Bukan hanya saling mengenal, tapi juga saling mengisi, saling menguatkan, saling mengikis. Besi mengasah besi. Nah, Bapak Ibu, misalnya saya orang dominan cermat. Nah, orang dominan cermat itu ya otomatis akan memimpin, tetapi bisa jadi penyalahgunaannya apa? Saya tidak mendengarkan perkataan istri saya. Jadi ini penting bahwa misalnya kalau suami Bapak Ibu itu mungkin orang stabil ya. Nah, kalau orang stabil itu memang tidak nyaman disuruh ngambil keputusan. Dia akan pikirnya lama, diesel ya. Nah, jadi kalau ibu orang dominan, orang cermat, butuh cepat ya. Ayo dong cepat Pak putusin ini. Ya dia butuh waktu. Nah, jadi kalau kita mengenal, kita akan bisa memberi dia waktu. Mungkin sehari sebelumnya, seminggu sebelumnya bilang, Pak nanti kita harus mutusin ini ya. Tolong pikirin gimana baiknya. Mungkin dia akan bisa. Nah, jadi penting untuk kita mengenal profil atau karakteristik dari suami atau istri kita. Dan juga bagaimana kita mendekatinya, berkomunikasinya, dan mengambil keputusan. Nah, inilah pernikahan indahnya Bapak Ibu. Kepala keluarga suami, istri sebagai penolong yang sepadan. Jadi kalau kita bilang, ini sudah kepalang tanggung, sudah menikah, nggak bisa cerai, nggak bisa ini. Jadi ya sudahlah, kita pokoknya jalanin aja. Nggak bisa Bapak Ibu. Tuhan meletakkan kita menjadikan satu kita, kenapa? Untuk kita, kalau saya sebagai suami, berjalan 100 meter, istri saya sendiri 100 meter, bersama-sama kita berjalan 1000 meter. Kenapa? Karena kita bersama-sama. Dua orang disatukan Tuhan. Saya percaya sekali Ibu, bahwa Ibu menikah dengan suami Ibu, karena Ibu mempunyai sesuatu yang suami nggak punya. Suami mempunyai yang Ibu tidak punya sesuatu yang suami punya. Nah, temukan dan kemudian bagaimana bersama-sama. Menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Begitu jawab dari saya. Baik. Bapak Ibu, ini banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu jualah yang akan kita selesaikan sampai di sini saja ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa langsung kontak dengan Pak Handoko ataupun Ibu Christine. Dan di akhir pertemuan ini saya sedikit menyimpulkan bahwa peranan orang tua lah, terutama ayah yang paling utama untuk menjelaskan dan pemberian identitas untuk putra-putrinya. Tadi ada juga disampaikan bahwa praktek mengembangkan identitas untuk anak dimulai dari keluarga, di mana ayah bersama ibu sebagai validator harus menjadi orang yang pertama menjelaskan atau menganugerahkan tentang identitas utama dalam penekanan bahwa anak-anak adalah ahli waris kerajaan Allah, anak-anak itu adalah mulia dan berharga di mata Tuhan, mereka dikasihi oleh papa dan mama tanpa syarat. Mereka juga diterima apa adanya. Mereka juga bebas dari dosa dan diciptakan dengan tujuan dari Allah yang mulia. Hidup ini bukan tentang saya dan kamu, melainkan tentang Allah Bapa dan visinya. Terima kasih sekali lagi Pak Handoko dan Ibu Christine untuk kehadirannya di dalam memberikan pelajaran hari ini bagi kami. Dan Bapak Ibu, saya berharap kita pasti berubah dari awal kita masuk dan di akhir. Tinggal kita praktekannya di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati.